Jadi lokasi yang ditawarkan masih menempel di 10.000 hektar yang pemilikan pelatihan militer Angkatan Laut. Yang satunya itu dekat Marok Kecil. Nah, itu sekitar 279 hektar lah yang ditawarkan. Kemudian naik ke atas kita. Ke atas itu mati di posisi Ke poin penting terkait dari pertemuan. ya, Itu paparan apa yang kita sampaikan ke pihak mereka itu? Di sini apa? Dirjen Setrahan, ya, strategi pertahanan. Oh, Jadi pertemuan kita tanggal 29 September tadi, September 2025 itu kita di Menhan, di mana Menhan diwakili oleh Dirjen Setrahan, Dirjen Strategi dan Pertahanan, lengkap gitu, baik di sisi Angkatan Lautnya, baik dari Mabesnya, kemudian dari PT Tiansan-nya, kemudian dari bidang aset mereka lengkap, sama dengan Kabupaten Lingga kebetulan diwakili oleh Kadis PU. kemudian dari kita sendiri dari Pemkab Lingga, penegasan dalam pertemuan itu apa? Kita nyampaikan bahwa PT Tiansan singkep tidak satu dengan latihan perang mereka itu tertolak dengan sendirinya. Maka dijadwalkanlah kita untuk melakukan pertemuan sebelumnya. Kenapa kita melakukan penggantian lahan? Karena pada tanggal 30 Oktober 2024, nggak salah, itu keluarlah satu surat dari Kemenhan bahwa gimana Bupati sudah mencari investor, udah berupaya keras, akan pengangguran di daerah, kemudian ada kepentingan pimpinan juga negara, bahwa kita bicara ini udah bukan pribadi lagi, ini udah berbicara negara. Ya, dia berharap, Pak Dirjen berharap bahwa ini harus selesai. Kita harus sudah menentukan titik dan lokasi di mana yang menjadi lahan pengganti yang telah ditawarkan oleh Pak Bupati. Mungkin itu statement terakhirnya Pak Dirjen itu, bahwa ini harus diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alang di Laut, dan sore hari ini kita masih bersama di podcast Media Channel. Podcast kali ini setidaknya melanjutkan pada podcast sebelumnya terkait dengan PT Tiansan Alumina Indonesia yang akan berinvestasi di Kabupaten Lingga. Sore hari ini kami menghadirkan dari pemerintah Kabupaten Lingga, mewakili Bupati Lingga dan juga Wakil Bupati Kabupaten Lingga, hadir di sini bersama kita merupakan Kepala Dinas PU Kabupaten Lingga, Yusdiandri. Itu biasanya lebih akrab dipanggil Bang Dian. Oke Bang Dian, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di podcast Media Channel. Bang Dian, kita hari ini membicarakan masalah PT Tiansan Alumina Indonesia. Dan sebelumnya kita juga sudah melakukan podcast bersama Bang Kusnadi. Bang Kusnadi itu dari Forum Komunikasi Masyarakat Singkep. Dan hari ini kita akan mendengarkan secara langsung bahasa dari Pemkab Lingga terkait dengan PT Tiansan Alumina Indonesia. Bang Dian, sebelum kita berbicara jauh terkait dengan perkembangan PT Tiansan ini, kira-kira dari Bang Dian yang mewakili Pemkab Lingga, bisa tidak kita menjelaskan sepintas itu Tiansan itu sebenarnya seperti apa? Pertama terima kasih Bang Alang, panggilannya Alang di Laut ya. Saya wakili Pemkab Lingga untuk sedikit ya mengikuti podcast inilah atau wawancara ini ya. Terima kasih Bang. Mungkin sedikit saya jelaskan tentang PT Tiansan. Jadi PT Tiansan ini adalah PT terbuka yang mana dia ini terdaftar di Shenzhen di Cina, yang mana mereka bergerak di industri aluminium, kemudian bergerak di pembangkit listrik, kemudian karbon ya. Jadi PT Tiansan ini merupakan produsen terbesar aluminium foil single yang ada di dunia. Itu salah satu yang terbesar di dunia. Untuk ini
untuk baterai EV. Kemudian pemurniannya telah paling tinggi untuk kualitas 99,90% menjadi aluminium. Oke. Jadi mereka kantor pusat di Shanghai. Kemudian kalau untuk pabriknya utamanya itu berada di Shenzhen, Cina. Kalau nggak salah itu sekitar 700 hektar lokasinya. Pabrik utamanya. Kemudian mereka mempunyai beberapa anak perusahaan ya. Anak perusahaan sekitar 10 kalau nggak salah itu tersebar di Cina dan beberapa Termasuk negara. di negara termasuk kita ya, Indonesia ya. Itu adanya di Jakarta ya. Itu ceritanya. Kalau untuk PT Tiansan. Oke. Kemudian yang Pak Kadis sejauh ini ketahui, kira-kira kendala PT Tiansan yang saat ini untuk berinvestasi penuh di Kabupaten Lingga itu apa? Sementara yang sangat terkendala itu berkenan dengan beririsannya antara PT Tiansan dengan latihan perang marinir Angkatan Laut. Oh, berarti ini kita berbicara masalah lahan ya? Lahan ya. Lahan. Betul sekali. Terus kalau untuk yang lain kayaknya baik izin atau semuanya mungkin mereka udah lengkap kayaknya. Baik, berarti saya ambil poinnya ya. PT Tiansan ini kalau dari segi perizinan legalitasnya itu mereka sudah tidak ada permasalahan ya. Sudah tidak bermasalah. Cuma kita permasalahan sekarang itu terkait sama lahan dengan pihak lain lagi. Iya, pihak lain. Betul sekali itu. Dari informasi yang kami himpun ya, itu sebelumnya Pemkab Lingga benar tidak sudah melakukan melakukan pertemuan dengan pihak Kemenham? Oh ya. Atau apakah sudah Bang Dian sendiri sudah pernah melakukan pertemuan atau seperti apa ya? Ya, alhamdulillah Pemkab Lingga pada dasarnya sangat berusaha keras ya untuk gimana supaya investasi PT Tiansan yang bermanfaat untuk Kabupaten Lingga ini bisa berjalan. Salah satunya tadi dilakukan pertemuan-pertemuan di Menhan. Jadi pertemuan di Menhan ini udah terjadi beberapa kali. Yang saya ikuti sendiri itu 2 kali. Yang terakhir, yang benar ikuti? Yang saya ikuti pada tanggal 29 September 2025. Oke. Nah, itu kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Sementara PT Tiansan sendiri ini adanya akan investasi di tempat kita ini mulai dari tahun berapa? Sudah mulai inilah, sudah mulai masuk. PT Tiansan tertarik di Kabupaten Lingga itu pada bulan Mei tahun 2022. 22 ya? Ya, berarti ada jeda kurang lebih 3 tahun. Sudah 3 tahun, 3 tahun lebih, hampir 3 tahun. Juni, Juli, Agustus, September, hampir 3 tahun setengah. Kurang lebih 3. Ya, bulan Mei. Cukup panjang juga cukup panjang perjalanan mereka, akhirnya sampai ke titik ini. Baik, kemudian kita balik lagi ke poin penting terkait dari pertemuan. Ya. Itu paparan apa yang kita sampaikan ke pihak mereka itu? Di sini apa? Dirjen Setrahan, ya, strategi pertahanan. Oh, jadi pertemuan kita tanggal 29 September 2025 itu kita di Menhan, di mana Menhan diwakili oleh Dirjen Setrahan, Dirjen Strategi dan Pertahanan. Lengkap gitu, baik di sisi angkatan lautnya, baik dari Mabesnya, kemudian dari PT Tiansannya, kemudian dari bidang aset mereka lengkap, sama dengan Kabupaten Lingga kebetulan diwakili oleh Kadis PU. Kemudian dari kita sendiri dari Pemkab Lingga, penegasan dalam pertemuan itu apa? Kita nyampaikan bahwa PT Tiansan sangat strategis untuk Kabupaten Lingga dan kemudian sangat strategis untuk pemerintah pusat karena mendukung hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Kemudian untuk posisi kita itu sangat-sangat menguntungkan karena memang meningkatkan taraf hidup kita, kemudian struktur infrastruktur kita, kemudian UMKM kita yang berkelanjutan, stok makanannya gitu kan, kemudian belum lagi kita bicara dagang kebutuhan tenaga kerja yang mana mereka tenaga kerja karena mereka pada investasi pertama kali mungkin
dengan angka yang begitu spektakuler itu membutuhkan sekitar 2.000 orang. 2.000 Itu tenaga baru, kerja. itu baru tahap awal. Tahap awal. Selanjutnya sampai di angka 12.000 nanti totalnya. Nah, itu kan betul-betul membuat ekonomi lokal Iya, kita sepakat. akan meningkat gitu. Apalagi emang pembayaran UMK-nya, kemudian emang untuk daerah ya daerah sama dengan pusat ya ada distribusi pajaknya yang membuat Iya, akhirnya jelas. kita Ya, telah bisa diatur ekonominya meningkat secara besar gitu. Kemudian kalau untuk lahan yang digunakan Tiansan ini, mereka sebenarnya butuh berapa besar lahan? Dia berkisar sekitar 449, berapa hektar lah. 400 lebih hektar. 800 lebih hektar. Ya, 800 hektar sekian lah. Dan sejauh ini kita masih mampu untuk penyediaan lahan itu ya. Oh iya. Hingga ya. Jadi emang untuk lahan mereka membutuhkan segitu. Sekarang di posisi mereka udah hampir 500 hektar udah dibebaskan sama mereka. Oke, Bang Gian, sejauh apa komitmen PT Tiansan ini terhadap ya senangnya terhadap proyek inilah, komitmen mereka terhadap kita Kabupaten Lingga tadi. Kalau kita melihat perjalanan Tiansan yang udah 3,5 tahun ini, apalagi semua syarat, semua persyaratan yang untuk berinvestasi, baik itu KLK-nya, kemudian pembebasan lahannya, kemudian kerjasama dengan Angkatan Laut itu udah dijalani semua. Berarti benar-benar komitmen mereka emang sangat-sangat kita lihat bahwa mereka punya komitmen kuat untuk berinvestasi di sini gitu. Apalagi emang mereka udah melakukan pembebasan lahan. Sudah itu ya? Sudah. Sekitar hampir mendekati 500 hektar pembebasan lahan yang dilakukan. Ditambah lagi dengan nunggu kurang lebih 3 tahun itu sudah secara langsung sudah membuktikan mereka serius ya? Serius, karena memang mereka udah memaparkan ke kita, ke kabupaten, bahwa untuk tahap pertama mereka akan menginvestasikan sekitar 1,6 miliar dolar. Berarti kalau kita kalikan 15, kira-kira berapa duit? Sekitar 24 triliun untuk tahap pertama. Itu membutuhkan 2.000 karyawan. Berarti kita di sini membicarakan angka T, bukan angka M ya? Iya, untuk tahap keduanya dia akan menginvestasikan sekitar 3.000 miliar. Berarti sekitar 50 berapa? Jadi totalnya sekitar 70 triliun. Jadi kalau kita kalikan sekitar 3.000 dikali 15 sekitar 45 miliar, 46 triliun. Berarti total dari yang pertama sampai terakhir itu sekitar 70 triliun. Kemudian peran Pemkab Lingga sendiri setelah pertemuan dengan pihak Kemenhan itu seperti apa? Selanjutnya langkah selanjutnya. Ya, sebenarnya di situ selain kita memaparkan pentingnya PT Tiansan untuk daerah, sebenarnya kita juga di situ menawarkan pergantian lahan yang beririsan Tiansan dengan latihan perang militer. Jadi itulah yang kita bicarakan di Menhan itu. Kalau dari pihak Menhan sendiri dengan apa yang kita tawarkan itu, apa respon mereka? Ya, sebenarnya penawaran kita ini udah 2 kali. Yang pertama itu kita menawarkan 2 lokasi. Itu ada di Sebangka sama di Pulau Pekajang. Tapi karena dia tidak satu daratan dengan Singkep, tidak satu dengan latihan perang mereka, itu tertolak dengan sendirinya. Maka dijadwalkanlah kita untuk melakukan pertemuan sebelumnya. Kenapa kita melakukan penggantian lahan? Karena pada tanggal 30 Oktober 2024, nggak salah, itu keluarlah satu surat dari Kemenhan bahwa daerah yang beririsan dengan PT Tiansan yang lebih kurang totalnya itu sekitar 400 hektar, itu diminta penggantinya. Nah, makanya itulah gimana Pemkab Lingga, Bupati Lingga mencari solusi untuk mencari jalan pengganti. Nah, di tanggal 29 September 2025 itulah bahwa kita memaparkan ada 4 lokasi untuk penggantian lahan perang itu. Latihan perang tadi. Kemudian kalau untuk waktu dekat ini kita ada kemungkinan tidak untuk membuka lagi komunikasi dengan pihak mereka? Oh ya pasti, karena pada saat pertemuan terakhir itu setelah kita memaparkan 4 lokasi yang bakal menjadi pengganti, maka kalau kita lihat dari pertemuan itu, Dirjen Kemenhan bersama timnya sepakat lebih mengerucut kedua lokasi. Kedua lokasi yang
luasnya sekitar 379 hektar lah. Berarti kurang lebih 400 juga lah. 400 hektar. Karena emang kita cuma mampu menyediakan seperti itu, maka dia lebih tertarik untuk 2. Nah, pertemuan terakhir itu di mana mereka akan menentukan lokasi yang mana untuk menjadi pilihan mereka, dan setelah itu mereka turun ke lapangan untuk mengecek apakah ini layak, apakah emang ini sudah menjadi bagian dari tempat latihan perang mereka. Jadi lokasi yang ditawarkan masih menempel di 10.000 hektar yang pemilikan pelatihan militer Angkatan Laut. Yang satunya itu dekat Marok Kecil. Nah, itu sekitar 279 hektar lah yang ditawarkan. Kemudian naik ke atas kita. Ke atas itu mati di posisi hutan yang dekat HPT-nya Batu Bedon ke sana. Nah, itu sekitar 379 hektar. Tapi mereka masih satu daratan dengan latihan perang di Pulau Singkep. Setelah tanggal pertemuan terakhir, mereka menentukan titiknya. Kemungkinan mereka menentukan satu titik aja nih. Apakah yang dekat Marok Kecil atau yang ke atas. Setelah menentukan itu, mungkin kita berharap dalam waktu bulan Oktober ini mereka udah turun. Tim mereka untuk meninjau lokasi. Atau mungkin dengan melihat pemetaan yang sudah canggih, mereka mungkin bisa nggak turun juga. Nah, seperti itulah pemberitaan terakhir yang kita pertemuan seperti itu. Jadi mereka itu ada klausa yang harus menyatakan untuk menjalankan investasi ini, untuk peletakan batu pertama, maka harus ada kerjasama nih PT Tiansan dengan Menhan dan Angkatan Laut. Jadi kalau klausal itu udah dapat, penggantian lahan yang dipinta oleh Kemenhan itu udah terjadi, maka kerjasama itu bisa dibuat dan akhirnya PT Tiansan bisa melakukan groundbreaking atau pelekatan batu pertama, saya pikir. Kemudian dari pihak Tiansan sendiri, komunikasi terakhir mereka ke Pemkab Lingga? PT Tiansan dalam pertemuan berikut juga. Oh, ada ya? Ada. Jadi juga dia menyanggupi gimana tadi kita cara pembebasannya, gimana kita menyelesaikan tanah itu, mereka mengikuti emang peraturan-peraturan yang ada. Baik, sejauh ini kami kan melihat juga kayaknya ada beberapa dukungan daripada organisasi masyarakat. Mereka juga seakan-akan ingin mendorong juga agar investasi ini bisa berjalan seperti yang direncanakan. Karena mungkin mengingat salah satunya itu masalah terkait dengan lapangan pekerjaan. Kemudian selain lapangan pekerjaan juga kemungkinan yakini itu perekonomian itu mereka akan berputar dengan sendirinya dengan adanya jumlah dari pekerja itu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang Dian, kalau investasi itu benar-benar terrealisasi ya, kira-kira dampak yang paling nyata yang dirasakan masyarakat Lingga itu apa? Ini dampak yang nyata ya, dirasakan masyarakat Lingga, kemudian pemerintah daerahnya seperti apa juga, begitu juga dengan pemerintah pusatnya, itu dampak yang dirasakan seperti apa? Yang pertama, mungkin pertumbuhan ekonomi lokal akan meningkat. Karena apa? Karena di situ diterimanya tenaga kerja yang dari 2.000 sampai 12.000. Oke. Berarti kan perekonomian menggeliat nih. Itu pertama. Yang kedua, UMKM di mana stok makanan, stok kebutuhan lokal, kebutuhan supply itu terus berkelanjutan kan. Itu UMKM-nya meningkat. Yang ketiga, ya tenaga kerja tadi. Betul. Yang keempat, alih teknologi. Gimana sekarang Tiansan sudah menyiapkan 200 sarjana kita untuk di pelatihan ke Cina selama 2 tahun. Katanya itu bakal ada anak-anak kita yang akan di training ya. Oh iya, sekarang udah ada masuk lamaran, udah diseleksi. Ini kira-kira pesan Bang Dian kepada masyarakat Lingga untuk ikut berperan dalam mendukung jalannya investasi ini, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Lingga? Bang Dian, kamera kita. Kita berharap bahwa semua stakeholder, semua masyarakat, semua LSM organisasi mendukung investasi PT Tiansan ini. Kenapa? Sebab karena emang Pemkab Lingga, Bupati, Wakil Bupati berusaha keras sebagaimana mestinya
PT Tiansan ini akan hadir di tengah-tengah kita. Karena seperti yang saya jelaskan tadi sama-sama Bang Alang, bahwa ini penting gitu. Penting untuk kita, penting untuk keluarga kita, dan penting untuk kabupaten. Supaya perekonomian kita, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan kita bisa diatasi dengan masuknya salah satu investasi yang berbentuk PT Tiansan Alumina ini. Ya, kita berharap sama-sama kita mendukung Kabupaten Lingga, mendukung Pak Bupati, Wakil Bupati. Kita berdoa juga mudah-mudahan dalam waktu dekat Dirjen Pertahanan dan timnya turun ke Lingga untuk memastikan bahwa kerjasama antara PT Tiansan dengan Kemenhan Angkatan Laut bisa tercapai. Kenapa? Karena inilah salah satu yang masih kita tunggu, bahwa di ketentuan KLH lingkungan hidup bahwa untuk berjalan harus ada kerjasama. Nah, kita sudah sampai ke tingkat terakhir ini, di mana kita melihat bahwa kesungguhan dari Dirjen Pusat, kesungguhan dari Pak Bupati, dan PT Tiansan udah saling bergandengan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, insya Allah, dengan izin Allah, dengan doa-doa warga atau masyarakat Kabupaten Lingga, investasi ini dapat berjalan sebagai cita-cita kita. Yang pasti kami, Pemkab Lingga, Pak Bupati, Pak Wakil berharap harus terjadi tahun ini. Karena dari terakhir pertemuan kita bersama Dirjen, itu emang dia mengatakan bahwa harus di zaman dia penyelesaian PT Tiansan selesai. Dan dia emang menyatakan bahwa kita tidak balik lagi ke belakang. Kenapa? Sebab karena dia mengatakan bahwa ini bukan soal baju kita, tapi ini masalah gimana Bupati sudah mencari investor, udah berupaya keras, kemudian untuk meningkatkan tingkat pengangguran, untuk menyelesaikan tingkat pengangguran di daerah. Kemudian ada kepentingan pimpinan juga negara, bahwa kita bicara ini udah bukan pribadi lagi, ini udah berbicara negara. Ya, dia berharap, Pak Dirjen berharap bahwa ini harus selesai. Kita harus sudah menentukan titik dan lokasi di mana yang menjadi lahan pengganti yang telah ditawarkan oleh Pak Bupati. Mungkin itu statement terakhirnya Pak Dirjen itu, bahwa ini harus diselesaikan. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terakhir pertanyaan terakhir, cuma pertanyaan simpel saja. Kira-kira ada tidak kira-kira langkah pembenahan untuk terkait dengan persiapan Tiansan ini dari Pemkab Lingga sendiri? Atau kira-kira kita sudah clear semua, tinggal menunggu? Kalau saya melihat Pak Bupati masih terus melakukan bukan lobby atau mungkin komunikasi yang baik dengan dengan Kemenhan, kemudian ke perwakilan DPRD kita, DPR kita yang di pusat, Pak Andipat ya, Pak Andipat, DPD juga ya? Iya, DPD juga. Kemudian setahu saya sampai minggu-minggu terakhir Pak Bupati masih tetap insisten untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan PT Tiansan, PT sebagainya, supaya emang setelah 29 September kemarin lebih intens lagi saya melihat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk mulai komunikasi. Oke, baik, terima kasih Bang Yusdiandri atau Bang Dian. Terima kasih untuk ini penjelasannya di podcast Indonesia Channel. Tentunya kawan-kawan atau masyarakat yang melihat channel ini, tentunya kita pun berharap ada satu perubahan, setidaknya ada investasi yang masuk dan memberi manfaat yang lebih lagi. Dan kita pun berharap langkah dan usaha yang telah dilakukan oleh Pemkab Lingga dan juga oleh dengan pihak-pihak yang terkait lainnya, kita berharap pihak pusat dan kedepannya hal ini segera dapat terrealisasi. Dan saya ucapkan selamat sore, dan saya Alang di Laut bersama Dian. Terima kasih, tetap bersama kami di Indonesia Channel.